Ironi bencana asap kembali berulang saat ruang udara kita pekat terhalang. Polisi menjerat puluhan pelaku pembukaan lahan sebagai pemantik api. Sementara Asosiasi Pengusaha Sawit berkali-kali membantah tuduhan demi menjaga reputasi. Saling lempar tudingan merajai panggung narasi, meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa sejatinya aktor intelektual yang berdiri di balik tragedi ekologi. Kita bahas malam hari ini pemirsa bersama narasumber istimewa kita, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Edy Martono, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Artasiagian, dan pakar hukum lingkungan hidup Profesor Andri Gunawan Wibisana. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya izin pertama ke Pak Edy terlebih dahulu. Jadi GAPKI membantah Pak tentang generasi stigma bahwa sawitlah dalangnya. Ya, jadi begini Pak, contoh ini saya baru kembali dari Kalimantan Selatan bersama Menteri LH, Menteri Lingkungan Hidup Bapak Jumhur Hidayat, kemarin memantau kondisi kebakaran di Kalimantan Selatan. Justru kami ini kemarin ini justru kami yang ikut membantu pemadaman di sekitar bandara. Jadi kita menjaga supaya bandara tetap bisa beroperasi sehingga anggota kami justru meninggalkan ininya masing-masing. Kita ada shift ya, ada shift anggota itu. Kita justru membawa alat-alat untuk pemadaman di sekitar bandara. Dan alhamdulillah pemerintah dalam hal ini mengapresiasi itu dan alhamdulillah terkendali, artinya bahwa tidak kemudian pesawat masih bisa mendarat, masih bisa terbang, artinya tidak ada masalah. Ini saya baru kembali tadi pagi dari Banjarmasin. Jadi seperti itu. Jadi seperti juga yang dilakukan di Kalimantan Tengah, anggota GAPKI juga membantu 2 helikopter untuk membantu pemadaman. Artinya bahwa justru kita ini sekarang melakukan pemadaman di luar konsesi. Jadi itu bisa dicek, ada buktinya. Bahkan kemarin Bapak Irjen Rizal juga menyaksikan sendiri, itu Gakum ya, itu menyaksikan sendiri bagaimana upaya dari anggota GAPKI berperan serta dalam pemadaman ini, seperti itu. Jadi saya rasa memang betul lebih baik memang dicek dulu apa benar itu korporasi atau anggota GAPKI yang melakukan seperti itu. Nah justru kami ini belum mendapatkan laporan anggota kami ini ada yang terbakar, karena rasanya kalau membakar secara sengaja kebunnya tidak mungkin, karena itu adalah mesin produksinya tidak mungkin dibakar. Justru yang kita jaga ini adalah di luar konsesi yang membahayakan, yang bisa nanti terjadi kebakaran, ada angin masuk ke areal kami. Karena di dalam Undang-Undang 32 pasal 88 itu ada strict liability. Itu kalau apabila ada terbakar itu bisa justru kita yang terkena begitu, dan dendanya luar biasa, bahkan bisa jadi kita jual kebun saja tidak cukup untuk bayar denda itu, seperti itu. Jadi ini kita sebenarnya sudah lama untuk seperti ini, artinya kita siaga. Sebelum waktu itu BMKG sudah mengumumkan bahwa akan terjadi El Nino di tahun 2026, kita sudah siaga, artinya kita sudah meeting rutin dengan para anggota. Kita juga cek masing-masing anggota bagaimana kesiapan alat untuk pencegahan tadi. Nah ini alhamdulillah sekarang justru yang kita melakukan pemadaman di luar konsesi, artinya bahkan itu jauh dari konsesi kami. Makanya kemarin saya pesan kepada anggota waktu di Kalimantan Selatan, tolong walaupun kita sekarang berperan membantu pemerintah di pemadaman untuk di sekitar bandara, tetapi jangan lupakan siaga di kebun juga, karena nanti jangan sampai justru kita tidak waspada malah terjadi kebakaran di kebun kita. Nah seperti itu. Akhirnya dilakukan secara shift. Jadi nanti 10 hari gantian. Jadi anggota turun ini masuk lagi kembali. Kemudian nanti ada anggota lain yang akan menggantikan. Dan kemarin sudah sepakat bahwa kami untuk GAPKI itu koordinasi dengan Dinas Perkebunan, seperti itu. Pak Edy, benarkah ketika dibakar begitu ini akan lebih meringankan upaya pembukaan lahan dan
bekas api yang membakar itu bisa menyuburkan tanah. Apakah benar demikian sehingga oknum lebih mengutamakan itu karena lebih mudah tanpa bensin dan lain sebagainya dan pilihannya jadi membakar lahan, Pak Edi? Begini, ini kalau untuk masyarakat ya ini kan ada sebenarnya untuk kearifan lokal itu di Undang-Undang 32 ya tahun 2009 itu kan ada pasal 69 ayat 2. Itu memang masih dibolehkan membakar untuk tanaman pangan sebenarnya itu, tanaman tertentu lah. Itu betul, memang dengan waktu ladang berpindah itu, dengan model ladang berpindah, dengan pembakaran itu akan justru meningkatkan kesuburan tanah, begitu. Tetapi saya rasa kalau untuk kebun, artinya untuk korporasi, rasanya tidak mungkin melakukan pembakaran begitu besar, itu membahayakan. Kami sendiri kemarin waktu jumpa dengan Bapak Menteri, saya sampaikan bahwa Pak, untuk pasal 32, untuk khusus 69 ayat 2, kalau mungkin tidak bisa dihilangkan karena kearifan lokal, mungkin tidak ada masalah, tetapi harus ada tambahan di situ Pak. Sebaiknya untuk kondisi seperti ini, kondisi yang luar biasa seperti ini, itu sebaiknya dilarang. Tetapi nanti apabila tidak El Nino, mungkin dibolehkan untuk yang masyarakat yang akan tanam untuk tanaman pangan itu, yang untuk ladang berpindah. Nah ini juga rasanya membahayakan kalau kondisi seperti ini masih diperbolehkan 2 hektar per kepala keluarga ini kalau tidak dijaga, ini bahaya sekali kalau ada angin. Dan kalau sudah jadi api, itu sulit sekali untuk pemadamannya. Kalau sudah apalagi di gambut ya, itu kalau sudah jadi api udah susah. Nah itu kita pertolongannya tinggal pada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menunggu hujan. Kalau makanya kita benar-benar bersiaga jangan sampai terjadi api itu. Nah ini saya kemarin mengharapkan ada sedikit revisi untuk khusus pasal itu ya. Paling tidak pada kondisi seperti ini, pada El Nino itu sebaiknya untuk pembakaran dilarang. Tetapi misalnya tidak terjadi El Nino dan itu diawasi dengan ketat, seharusnya untuk kearifan lokal masih diperbolehkan, masih oke. Tapi kalau kondisi sekarang rasanya tidak mungkin kalau kita memperbolehkan, ini bahaya sekali memperbolehkan membakar gitu. Jujur Pak Edi, di media sosial ketika kami sampaikan siaran berita tentang Karhutla ya Pak Edi ya, nggak sedikit netizen yang entah ini tuduhan yang tidak berdasar atau seperti apa, yang mencurigai pembakaran ini ada hubungannya dengan pembukaan lahan baru kelapa sawit. Berarti itu tidak berdasar dan dibantah ya Pak Edi? Betul. Sekarang gini, kalau misalnya gini, kalau kami korporasi misalnya menyuruh gitu ya, sekarang saja ini dengan kasus penertiban kawasan hutan yang sudah ada HGU saja, begitu tata ruangnya yang waktu itu tidak sesuai, itu pun diambil alih oleh PKH, kan begitu. Bahkan yang sedang proses perizinan, ya, itu pun juga diambil alih. Ini bagaimana misalnya kita menyuruh membakar dari risikonya tinggi, kemudian bagaimana cara mengurus perizinannya. Sekarang ini sebagai informasi, HGU baru itu sama sekali tidak ada yang keluar. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan HGU pun masih ditahan. Jadi rasanya tidak mungkin kalau kemudian perusahaan menyuruh kemudian ini urus izinnya aja tidak bisa, yang sudah berjalan perpanjangan saja masih tidak bisa berjalan gitu. Jadi rasanya tidak masuk akal seperti itu. Baik, saya ke Kauli. Kauli, sesuai judul kita, bakar lahan, buka perkebunan, siapa berperan? Tanda tanyanya begitu. Bagaimana Kauli? Iya, jadi sebenarnya ya tidak cukup sulit ya untuk mengungkap sebenarnya siapa aktor pembakar lahan gitu. Kalau memang proses-proses penyelidikannya dilakukan dengan baik gitu ya kan, dan punya kemauan serta keberanian ya penyelenggara negaranya gitu. Karena kan sebenarnya gini, itu kan cukup mudah ya, cukup sederhana gitu caranya, dan sebenarnya banyak juga yang bisa gitu ya kan. Bahkan misalnya kami di Walhi juga kami mencoba gitu ya memantau secara terus-menerus gitu kondisi kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kami mulai memantau itu sejak Maret ya. Kami memantau sejak Maret, lalu kemudian kami juga mengingatkan bahwa harus ada proses mitigasi yang lebih kuat gitu, karena kita akan masuk ke dalam proses El Nino yang panjang
sidang gitu ya kan, dan kemudian tetap tidak terlihat proses mitigasi yang kuat gitu. Dan di Juli juga kami sudah mengeluarkan rilis ya, dan dalam konteks Kalimantan misalnya di rilis kami di Juli kami melihat 74% hotspot itu ada di dalam konsesi gitu ya. Nah, tadi saya sepakat bahwa ketika kemudian publik ya melaporkan bahwa ada titik api di konsesi ya ataupun di luar konsesi, maka itu sebenarnya menjadi panduan navigasi untuk memeriksa di lapangannya gitu. Karena itu juga tugas dari penyelenggara negara sebenarnya untuk memastikan apakah laporan, temuan yang disampaikan oleh publik itu benar atau tidak gitu. Lalu kemudian kami juga tadi ya juga melakukan konferensi pers untuk kemudian menunjukkan hasil analisis kami. Jadi selama Agustus sampai sekarang, mulai dari awal gitu 1 Agustus sampai sekarang ada sebanyak 202.848 hotspot gitu ya. Dan kita biasanya pakai pendekatan hotspot dengan indikator high ya. Jadi dia 80 sampai 90% itu confidence datanya gitu. Tinggal memang tadi itu yang harusnya diperiksa gitu oleh pengurus negara, dan kami juga sebenarnya melakukan pemantauan di lapangan ya untuk beberapa wilayah seperti Riau ya, Kalimantan Tengah gitu. Kami juga ngecek gitu dari data-data yang kami miliki gitu. Ya pasti tidak semua gitu ya kan, karena memang kondisi yang jauh dan lain sebagainya gitu. Dan memang titik paling tinggi itu di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini masih kemudian menjadi provinsi yang titik apinya banyak gitu ya kan, dan skala terbakarnya juga cukup luas gitu. Dan kami melihat juga dalam data kami itu 776 titik ini memang ada di konsesi sawit ya. Nah, kami juga munculkan nama-nama perusahaan gitu ya kan, dan ya kita tidak tahu perusahaan ini juga terafiliasi pada kelompok yang mana, GAPKI dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di sanalah sebenarnya peran aparat gitu ya kan untuk memeriksa kebenaran di lapangan dan seperti apa gitu. Jadi kalau ada ya, maaf dipotong, berapa banyak nama perusahaan yang dicatat tadi Kauli? Oh, kami mencatat ada puluhan perusahaan ya Bang ya. Kami merilis hari ini lengkap gitu, nanti bisa dicek juga di dalam website kami gitu ya kan, nama-nama perusahaannya gitu. Dan kami juga berencana mau melaporkan ini juga gitu ya kan, temuan sawit kami kepada kementerian. Ya, bukan hanya sawit ya, PPPH gitu. Jadi memang bahkan ada tambang. Di Juli kemarin kami juga melihat ada tambang gitu. Jadi tidak hanya spesifik sawit memang, tetapi juga ada pemegang izin di sektor kehutanan gitu. Maka memang tugas kementerian masing-masing lah sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya yang memeriksa itu. Sampai hari ini misalnya kami tidak melihat ATR BPN juga berkomentar gitu. Padahal misalnya kalau ada temuan titik api ataupun terbakar gitu ya di konsesi sawit misalnya, itu kan adalah kewenangan mereka untuk memeriksa gitu. Kalau dia PPPH maka dia di kehutanan gitu ya kan. Nah, itu juga yang kemudian kami lihat bahwa butuh langkah yang cepat gitu ya kan untuk melakukan ini gitu. Dan sejak belasan tahun yang lalu kami bilang bahwa kita nggak bisa hanya menjadi pemadam kebakaran ya ketika api muncul dipadamkan dan dengan melalui modifikasi cuaca gitu, tetapi harus ada perbaikan tata kelola ya, baik ekosistem kita gitu maupun tata kelola perizinan kita, dan itu semua kewenangannya sebenarnya ada di negara gitu. Dan ketika kami lihat lebih lanjut juga sebenarnya ada beberapa perusahaan yang terjadi keberulangan terbakar gitu ya kan. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang kami temukan sudah diputus bersalah inkrah di pengadilan gitu ya kan, tetapi kemudian masih ditemukan titik api dan terbakar. Iya, beroperasi dan ditemukan titik api gitu. Itu keterlibatan perusahaan yang dicatat Walhi tadi, Kauli, apa yang pelanggaran yang dilakukan sehingga mengakibatkan kebakaran tuh Kauli? Ya, nah itu yang juga di beberapa putusan ya yang
yang diputus oleh pengadilan gitu ya kan terhadap beberapa perusahaan. Satu karena mereka lalai gitu. Jadi kan ada pendekatan ya, satu karena lalai, dua itu karena kesengajaan gitu. Bahkan beberapa putusan tuh memakai strict liability gitu di dalam memutus bersalah perusahaan gitu. Nah, ini yang memang harus dilihat lebih lanjut. Hasil temuan kami misal di Riau, harusnya wilayah konsesi itu dia masuk dalam rencana Volu ya untuk kemudian pemulihan gambut gitu, tetapi kemudian di lapangannya terbakar gitu. Nah, artinya pertanyaannya adalah apakah memang benar-benar mereka melakukan beberapa indikator-indikator atau kewajiban-kewajiban untuk perlindungan gitu ya kan, baik itu di sektor PPPH ya kalau dia masuk dalam Volu gitu. Baik, saya ke Profesor Andri Gunawan Wibisana. Prof, seperti apa Prof melihatnya Prof? Ya, kalau dari sisi penegakan hukum sih tadi sebenarnya kita bisa secara hukum ada 3 jalur ya. Bisa ada administratif atau perdata atau pidana. Tadi yang disebutkan memang pidana, tapi pidana nanti belakangan dan saya bahas. Tapi ya, tadi saya tertarik karena menyebutkan pasal 88 dan Mbak Uli juga menyebutkan pasal 88 Undang-Undang Lingkungan. Itu konteks perdata. Artinya memang kalau dalam konteks pasal 88 dan ini sudah cukup banyak digunakan di dalam mungkin mayoritas kasus karhutla ya yang melibatkan perusahaan. Itu tidak perlu lagi dibahas sejauh mana ketaatan dari tergugat korporat ya, sepanjang lahannya ada di gambut dan memang terbakar ya. Jadi itu kita sebutkan tadi strict liability atau tanggung jawab mutlak. Nah, jadi kita memang bahkan tidak perlu lagi melihat apakah ini sengaja dibakar atau karena kelalaian. Yang penting sepanjang lahannya terbakar daripada digambut, ya dia bertanggung jawab. Seperti itu kan sebenarnya kalau dari sisi perdata ya. Dan saya rasa pemerintah sudah cukup banyak menggunakan pasal ini. Pemerintah juga sudah tahu persis apa gunanya pasal ini dan sering memang menggunakan pasal ini. Di lain itu sebenarnya ada juga yang penting. Ini bilang pemilik lahan yang terbakarnya. Sebenarnya pemerintah juga bisa menggunakan dan saya rasa harusnya ya itu yang ditonjolkan yaitu pemulihan. Jadi pemerintah lah yang punya inisiatif untuk mendorong mereka yang pemilik lahan itu melakukan pemulihan termasuk ya penanggulangan tentu saja, tapi yang terpenting adalah pemulihan karena cuma kalau kita juga pemerintah misalkan melakukan gugatan perdata terus kemudian menang tapi pemulihannya tidak dilakukan itu seringkali tadi makanya Mbak Uli juga sebutkan beberapa perusahaan yang lahannya sudah inkrah dilewat putusan tapi malah terbakar lagi gitu ya. Ya karena memang tidak dilakukan pemulihan ya baik oleh pemerintah maupun oleh si tergugatnya. Uniknya beberapa memang seolah-olah pemerintah akan melakukan pemulihan tapi itu tidak dilakukan juga. Jadi artinya memang kedepannya saya sih berharap dari semua kasus ini kita mulai justru dari menggunakan pemulihan sebagai salah satu ukuran terpenting dari keberhasilan penegakan hukum ya, respon hukum kita. Nah kalau tadi justru yang ditonjolkan oleh berita selama ini justru adalah ditangkapnya 72 orang sebagai tersangka gitu ya. Saya rasa kita perlu cek lagi. Saya perlu cek lagi tentu saja apakah orang-orang ini adalah pelanggar pertama atau tidak. Kenapa saya perlu katakan ini? Dan saya rasa kita perlu jujur, gitu ya. Ini ada pasal 613 ayat 3 KUHP. Hasil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Apa kata KUHP itu? KUHP ini bukan kata saya ya, saya sangat menolak pasal ini. Kata pasal ini, ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Administratif ketentuan Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana. Jadi saya berargumen berpikir ini Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Kehutanan nantinya gitu.
pasal-pasal pidananya itu tidak dapat diterapkan. Jadi yang harus didahulukan adalah sanksi administratif atau pembinaan atau bahkan sanksi lain, pokoknya pidana belakang. Ya Firman boleh, tapi Ini justru jadi pertanyaan aneh yang 72 orang ini belum pernah melanggar satu kali pun. Ini pasal aneh jadi ini bukan buatan saya, gitu. Ini buatan DPR dan pemerintah. Tapi kalau ternyata pemerintah sekarang justru malah mendorong dana, padahal KUHP-nya buatan mereka bilang seperti itu, saya rasa memang ada yang salah ini. Ya, bukan dengan pemerintahnya, tapi dengan KUHP-nya. Kenapa? Karena selama ini memang kalau ada kebakaran lahan, ya, saya punya 100-an lebih putusan yang memang melakukan penegakan hukum pidana gitu ya, dibawa ke pengadilan tanpa melihat apakah ini pelanggaran udah berkali-kali melanggar, sudah dikasih sanksi administratif sebelumnya, jadi nggak ada itu. Banyak di antara mereka yang sekali melanggar sudah langsung dilakukan penegakan pidana. Jadi dengan kata lain, ini saya mengingatkan pemerintah kalau bisa segera cabut pasal itu, dan ini adalah regresi. Ini ancaman bagi penurunan penegakan hukum kita ya. Belum sudah penegakan hukum kita ini sebenarnya bagus amat gitu ya, masih banyak celahnya, masih banyak bolong-bolongnya. Terbukti kebakaran terjadi terus-terusan berulang. Ternyata masih dilemahkan oleh undang yang mereka buat, yang pemerintah buat. Baik. Prof, ada satu yang juga kemarin sempat ramai dan saya tanyakan kepada beberapa pakar ya. Jadi kan khususnya di Borneo nih, satu pulau, di situ kan ada Indonesia, Kalimantan Indonesia, di situ juga ada Sarawak, Kuching, Malaysia, Brunei Darussalam begitu. Tapi ternyata yang kebakaran parah, kebakaran hutan itu hanya di wilayah Indonesia saja gitu. Entah perkembangan terkininya seperti apa ya. Tapi ada beberapa pakar yang menyebut salah satu yang menjadi perbedaan adalah penegakan hukum dalam melihat menjaga hutan kita Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang lebih baik lah dalam sisi penegakan hukumnya. Apa yang membedakan sebenarnya, Prof? Ya, bukti sebenarnya begini ya. Selama ini tadi bisa jadi saya tidak tahu di negara lain, tapi di kita kan memang dibolehkan misalkan adanya pengeringan gambut. Yang dikecualikan itu hanya gambut yang dalam, tapi gambut yang tidak di dalam kawasan lindung itu bisa. Jadi bukan kawasan lindung gambut dengan kawasan lindung gitu ya. Nah, gambut untuk kawasan budidaya itu bisa dilakukan pengeringan. Dan dalam konteks ini sebenarnya pengeringan gambut itu dengan membuka kanal segala macam itulah yang menurut saya, dan itu ada di pajak 200 mengungkapkan, itu menambah risiko, bukan penyebabnya mungkin, tapi menambah risiko akan munculnya kebakaran tetap di areal gambut. Karena itu sebenarnya kita bisa berpikir, ya makanya rezim yang berlaku adalah strict liability tadi. Tapi kan gini, namanya penegakan hukum itu sifatnya represif, expose setelah kejadian. Yang kita butuhkan adalah tadi review menyeluruh, supaya kita tidak selalu berbicara mengenai apa yang kita lakukan kalau sudah terjadi kebakaran, termasuk penegakan hukum. Gitu. Justru yang kita bayangkan atau yang kita inginkan sebenarnya adalah tindakan-tindakan preventif. Nah, kalau kemudian bandingkanlah mungkin dengan negara lain, saya kurang paham di negara ini seperti apa, tapi saya rasa kita juga tidak bisa menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu buruk sekali, enggak gitu ya. Ada penegakan hukum. Tetapi ya ini terancam, tentu saja terancam, secara normatif terancam karena memang alatnya sudah, yang setidaknya alat dalam konteks pidana ya, itu memang sudah dilumpuhkan. Udah nggak bisa dipakai gitu oleh KUHP-nya bilang seperti itu. Ya, jadi justru selama ini baik-baik selama ini sebenarnya setidaknya kita punya senjatanya secara normatif, secara teks kita punya senjata, mungkin implementasinya kurang bagus, yaitu tinggal diperbaiki implementasi. Tapi sekarang bahkan senjata itu dalam teksnya itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Baik.
Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dialog kita, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tentang peringatan kerasnya kepada korporasi membakar hutan. Kita simak pernyataan Presiden berikut ini. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong kepolisian. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Edi, setujukah dengan yang disampaikan Pak Presiden, ketegasan dan akan mencabut apabila ada korporasi yang tetap melakukan pembakaran seperti itu? Atau cukupkah itu, Pak Edi? Sangat setuju, saya sangat setuju. Jadi artinya bahwa kalau memang betul terbukti bahwa si perusahaan ini menyuruh, artinya memang menyuruh untuk membakar lahan, itu saya sangat setuju untuk dicabut. Gitu. Saya setuju dengan pernyataan Presiden yang tegas ini. Kita dukung. Lantas bagaimana langkah GAPKI untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor, Pak Edi, untuk Karhutla ini? Justru sekarang ini kita itu terus rutin, seperti saya tadi sampaikan, saya baru pulang nih tadi, baru mendarat dari Banjarmasin. Kemudian saya juga akan ke Palangkaraya, kemudian Kalimantan Barat. Ini kebetulan yang sekarang yang paling parah ini di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, seperti itu. Nah kemudian justru Kalimantan Selatan kemarin kita cek hanya 8.000 kira-kira untuk hektar ya secara maaf. Jadi Kalimantan Barat ini, Kalimantan Selatan ini baru sekitar 8.000 hektar yang ada titik hotspot. Tetapi yang paling besar adalah di Kalimantan Barat ini sampai dengan 38.000 begitu. Jadi ini memang ini yang kita konsentrasi. Justru kalau di Riau juga di bawah itu yang malah justru besar juga di Papua Selatan gitu. Jadi kita terus koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, juga kita dengan BNPB ya untuk pencegahan ini ya, untuk pencegahan utamanya memang saya selalu kita instruksi kepada seluruh anggota kita melalui cabang-cabang juga bahwa harus siaga ya, terutama juga kita terus melakukan ini nanti tanggal 27 kita di Riau ya, kita Riau juga melakukan ini apel siaga bersama pemerintah untuk termasuk untuk pemadaman yang sudah terjadi ya, dan ini semuanya terjadi di luar konsesi, yang ada yang artinya konsesi yang anggota GAPKI ya, karena anggota GAPKI ini baru sekitar 35% saja dari perkebunan sawit di Indonesia, jadi begitu. Jadi memang kami konsentrasinya kepada anggota-anggota kita, ya? walaupun apabila terjadi titik api di luar dari anggota GAPKI, artinya bukan anggota GAPKI, misalnya juga di luar konsesi, kami pun kalau itu masih dalam jangkauan kami juga ikut turut melakukan pemadaman begitu. Jadi seperti itu. Jadi yang kita lakukan ini kita 24 jam Pak. Kita 24 jam memonitor ini seluruh perusahaan ya. Mereka melakukan pemantauan 24 jam, laporan itu kita ada apakah tadi ada hotspot atau tidak. Karena kita juga bekerja sama dengan Polda. Jadi Polda dan ini juga sudah memantau juga rutin dan juga bisa langsung informasi kepada pemilik konsesi tersebut. Kira-kira ada hotspot dan itu bisa kelihatan. Itu berapa jam, berapa hari, ada semua datanya. Jadi kalau sudah sampai berhari-hari ini bahaya. Baik, Kauli, sambil nanti juga Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan Presiden ya. Ini mumpung ada Kauli, saya ingin tanya. Jadi ini kan salah satu yang menyebabkan parah karena fenomena El Nino ya Kak ya. Cuaca ekstrim, kekeringan panjang ini begitu. Tapi benarkah dengan statement ini Kauli bahwa pembakaran lahan seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi, seolah ada pembiaran, tapi karena ada cuaca yang ekstrim seperti ini maka karhutla sebesar ini yang terjadi. Artinya kalau tidak ada cuaca ekstrim ini sebenarnya situasi pembakaran itu memang masih terjadi, biasa terjadi. Apakah benar begitu Kauli? Iya, saya mau mengajak untuk melihat historikal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ya, Bang
1997 itu kebakaran besar hutan dan lahan di Indonesia gitu. Dan pada saat 1995 itu ada terbit program pembukaan 1 juta hektar lahan gambut untuk food estate era Soeharto pada saat itu. Dan dinyatakan gagal pada 1996 gitu. Dan 1997 itu terjadi kebakaran besar hutan dan lahan, dan episentrumnya itu ada di konsesi gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah gitu. Nah, dan sampai sekarang gitu ya kan, itu masih ditemukan titik api dan masih terbakar gitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya konteks kebakaran hutan dan lahan itu dia pertemuan antara pola ekosistem yang buruk ya, dalam konteks ini adalah gambut sebagai ekosistem esensial, dan tata kelola perizinan kita gitu yang juga tidak baik gitu ya. Perpaduan dua ini yang bagi kami menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. El Nino itu memang satu siklus ya alam gitu, tetapi El Nino yang saat ini itu tidak bisa dimaknai hanya ansih siklus alam, tetapi di bawah kondisi krisis iklim, El Nino saat ini tuh terjadi dalam kualitas lebih ekstrim gitu ya kan, panasnya makin tinggi dan makin panjang keringnya gitu. Nah, itu jawaban saya Bang, dan kemudian tadi sebenarnya kami juga sangat menanti ya Presiden itu mengimplementasikan apa yang dikatakan gitu ya kan, mencabut izin. Tetapi dalam konteks pencabutan izin, tadi saya sepakat dengan Bang Andri ya, apalagi melihat model pencabutan izin kita setidaknya dalam 1 tahun terakhir itu sama sekali tidak ada perspektif pemulihan di sana, baik pemulihan ekosistem maupun pemulihan hak rakyat. Pencabutan izin 28 perusahaan pasca bencana ekologi Sumatera itu menjadi contoh yang paling nyata bagaimana kemudian dicabut izinnya, itu kemudian beberapa izin dipulihkan ya, dikasih lagi kepada pemegang izin awal, lalu kemudian diserahkan ke Danantara untuk kemudian dikerjakan kembali oleh BUMN gitu. Jadi sama sekali nggak ada perspektif pemulihan di sana gitu. Dan makanya kami juga bilang bahwa pencabutan izin ini nggak boleh berhenti hanya pada pencabutan izin, tetapi menjawab keinginan untuk mengganti aktor saja gitu. Nah, kami juga sebenarnya mau ya mendorong sebenarnya ya KLH tentu punya legal standing untuk menagih pemulihan. Baik, Kauli 72 Undang-Undang Kehutanan ya, silakan. Pasal 72 Undang-Undang Kehutanan kepada Kementerian Kehutanan untuk mewakili masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan gitu, kerusakan hutan gitu. Nah, kalau kemudian negara itu memang punya politik will untuk memastikan pemulihan masyarakat korban asap selama ini, harusnya Kementerian Kehutanan itu memakai legal standingnya gitu. Dan sampai saat ini setahu kami itu belum pernah dipakai oleh Kementerian Kehutanan gitu. Baik, saya ke Profesor Andri kembali. Negara aturannya tidak boleh kalah oleh kepentingan personal siapapun ya Prof, kita sepakati hal tersebut. Akan tetapi kalau ada netizen yang nyinyir gitu Prof, bahwa tentang perlindungan hutan dan aturan yang menjaga hutan begitu, ini ternyata masih berpihak pada beberapa kalangan begitu, apakah itu tidak berdasar tentang hal itu Prof? Dia lihat buktinya sih sebenarnya kalau semacam itu. Jadi ada soal keberpihakan itu. Tapi saya ya kita perlu data lah, seberapa banyak sih sebenarnya hutan kita dikelola oleh segelintir, seberapa persen yang penguasa hutan kita ini dari keseluruhan masyarakat. Kita bisa lihat sebenarnya di luar persoalan itu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Uli, oleh Mbak Uli, bahkan juga sebenarnya tadi disampaikan oleh Presiden ya soal pencabutan izin. Kalau menyuruh, betul-betul menyuruh itu sebenarnya agak sulit ya membuktikan ya kamu menyuruh bakar gitu. Itu kalau saya sering cerita di kelas itu, kalau mafia itu ya amatiran lah kira-kira. Kalau betul-betul gitu ya. Tapi sebenarnya, dan bukan itu syarat itu pidana ya kalau semacam itu. Syarat pencabutan itu bukan menyuruh membakar atau semacamnya. Pencabutan izin itu adalah salah satunya menurut PP 22 2021 adalah, dan saya rasa ada PP di Kehutanan, mengakibatkan pencemaran atau kerusakan. Baik. Jadi ukurannya itu bukan soal menyuruh ini.
Itu yang menurut saya rasa perlu diingatkan juga Presiden bahwa bukan soal menyuruh ini. Baik. Apakah dari kegiatannya itu muncul pencemaran atau kerusakan? Saya rasa itu patokannya. Baik. Ya, kalau ada ya bisa dicabut izinnya, tapi dengan catatan pemberian izin ini bukan kalau pencabutan izin ini percuma kalau kemudian dikasihkan ke pihak lain, ini cuma ganti pemain saja. Baik, Prof. Itu harus Andri. ada evaluasi menurut saya. Baik, Prof. Andri, Pak Edi, Ya. dan Kak Uli, terima kasih banyak. Kita nantikan seperti apa, karena pemerintah pusat pun sudah mulai bergerak ya. Nanti perkembangan seperti apa, izin kita bisa dialog kembali ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Semoga pemadaman segera bisa diterapkan untuk hutan di Indonesia ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, makasih. Terima kasih.